Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bersyukur pada Allah, anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai pada kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah dan perintahnya. Anak-anak yang Bapak sayangi, hari ini kita akan sama-sama bertadarus terlebih dahulu. Kita akan bertadarus surat Al-A'la ya. Mudah-mudahan kalian yang belum lancar bacanya bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah Bapak pikir kalian semuanya sudah memegang Al-Qur'an atau sedang memegang buku paket ya. Karena kita akan membaca surat Al-A'la, yang mana surat ini merupakan salah satu surat yang ada di Juz Amma, dan agar memudahkan kalian, Bapak akan menampilkan bacaan surat Al-A'la ya. Ini ada di sini. Mudah-mudahan pagi ini kita diberikan kelancaran dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik anak-anak, mari sama-sama kita berta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza
في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Baik, mari kita sama-sama berdoa agar bacaan kita menjadi ampunan dan rahmat buat kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawaftahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, setelah kita sama-sama membaca surat Al-A'la, mari sama-sama kita lanjutkan untuk memahami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-A'la. Yang pertama, surat Al-A'la itu adalah surat yang ke-87. Terdiri dari 19 ayat, dan surat Al-A'la ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Jadi dalam golongan surat Makkiyah itu adalah golongan surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu golongan surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Apa itu hijrah? Yaitu perpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan biasanya tempat surat, kalau surat itu termasuk golongan Makkiyah, maka tempatnya di Mekah biasanya. Tapi nanti ada surat yang turunnya di Mekah tapi masuk ke dalam golongan surat Madaniyah karena Rasulnya sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu terkait memahami apa itu surat Makkiyah dan apa surat Madaniyah. Anak-anakku yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'la ini diturunkan setelah surat At-Takwir. Nah, Al-A'la, nama surat ini diberikan nama sebagai surat Al-A'la karena memiliki arti yang maha tinggi, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan membahas ayat per ayat terkait dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ini. Yang pertama, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihis ma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensucikan nama Allah. Nah, bagaimana cara mensucikan nama Allah? Itu artinya jangan mengotori, jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Karena nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui, selain daripada Allah itu sendiri, Allah memiliki nama-nama yang 99. Di
disucikanlah nama Tuhanmu, jangan kita kotori nama Tuhan atau Allah. Lalu di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Jadi penciptaan Allah itu sungguhlah sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Bahkan ketika kita melihat ada saudara-saudara kita, anak-anak yang lain yang kurang beruntung, nauzubillah, misalkan terlahir dengan bibir sumbing, hidung tidak mancung atau tidak ada atap langit, kemudian mungkin dempet yang lain atau tangannya satu, atau bahkan sekarang sudah banyak video-video di YouTube itu ada anak yang lahir dengan mata satu. Nah, anak-anakku sekalian, justru sesungguhnya itu adalah kesempurnaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya yang bisa menciptakan seperti itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan selain itu, selain Allah. Mungkin manusia bisa menciptakan robot, tapi robot tidak sempurna. Mau secantik apapun robot itu. Nah, kemudian jadi jangan kita menganggap kalau ada orang yang berlainan dengan kita secara fisik, ada kulitnya hitam, rambutnya keriting, giginya bagus, giginya tonggos, matanya bulat, matanya sipit, itu bukan merupakan ketidaksempurnaan. Justru itu adalah bentuk kesempurnaan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa menciptakan seperti itu. Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi kita ini sudah diberikan oleh Allah sesuai kadarnya masing-masing. Rezekinya sesuai dengan kadarnya, jodohnya, kemampuannya, takdirnya itu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Dan Allah Maha memberi petunjuk kepada kita semua. Jadi artinya kalaupun kita sudah diberikan kadar oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk agar bisa berubah, maka insya Allah Allah akan merubah kita. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Jadi jangan dikira rumput itu kalau ada di halaman rumah kita, rumput liar atau di lapangan atau bahkan yang sengaja ditanam pun rumput itu, jangan dikira itu tumbuh sendiri atau orang yang nanam merasa ini gara-gara saya yang nanam, gara-gara saya yang rawat, gara-gara saya yang nyiramin maka rumput ini menjadi tumbuh. Tidak, sungguhnya yang menumbuhkan termasuk kepada rumput saja itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu sanuqri'uka fala tansa faja'alahu gusaan ahwa di ayat yang ke 5-nya, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Jadi bagi Allah mudah saja. Rumput-rumput itu walaupun sudah ditumbuhkan, kemudian rumput itu menjadi hitam, kering, ya, lama-kelamaan akan menjadi mati. Kemudian di ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Jadi Al-Quran itu sudah dicontohkan bahwa
ketika dibacakan maka tidak akan lupa. Jadi syaratnya kalau pengen punya hafalan, ya baca, sering dibaca. Kalau nggak dibaca, bakalan lupa. Dan ini adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak lupa dengan Al-Quran, karena dijanjikan oleh Allah, maka kamu tidak akan lupa. Kita akan lihat di ayat yang ketujuhnya, illa masya Allah innahu ya'lamul jahr wa ma yakhfa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi bagi Allah untuk melupakan Al-Quran yang telah dihafalkan oleh kita, bahkan yang mungkin sudah beberapa belas juz, bahkan 30 juz, kalau bagi Allah katanya lupa. Kalau yang tadinya nggak hafal jadi hafal, bisa sama Allah. Makanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di ayat yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kamu taufik ke jalan yang mudah. Ini terkait dengan ada pahala buat orang yang apa? Di ayat yang ke-9 dinyatakan fadzakir inna fa'atiz dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan bermanfaat. Jadi akan ada imbalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka memberi peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Jadi jangan beranggapan bahwa saya nggak pantas buat ngasih peringatan ke orang lain karena saya orangnya aja belum benar. Tidak. Lihat di ayat ke-8 dan di ayat ke-9. Di ayat ke-8 tadi disebutkan apa? Allah akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Jadi kalau kita sering memberikan peringatan kepada orang lain, maka dengan sendirinya kita akan mudah itu menelusuri jalan kebaikan buat kita. Jadi jangan pernah berpikir untuk tidak memberikan peringatan, kemanfaatan buat orang lain. Jangan merasa kita belum benar sehingga kita nggak pantas. Justru ketika kita belum benar, maka sering-seringlah memberi peringatan sehingga itu akan memudahkan kita kepada jalan kebenaran. Lalu di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sayadzakaru may yasha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Karena orang yang takut kepada Allah itu akan mendapatkan pelajaran, dan orang-orang yang celaka itu akan menjauhinya. Jadi selain tadi kita disuruh sama Allah untuk sering-sering memberi peringatan kepada orang lain agar kita juga menjadi mudah meniti jalan kebenaran, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Jadi kita juga diperintahkan untuk takut kepada Allah. Jangan takut tuh sama setan. Kadang-kadang kita kalau sama setan takut bener. Pikiran sama Allah yang nyiptain setan malah nggak takut. Balik. Sebab kalau kita takut sama Allah, orang-orang kafir itu akan menjauhi kita. Jadi kita nggak akan ditemenin sama orang-orang kafir itu. Kemudian yang ke-12, alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Jadi orang kafir itu pada akhirnya dia akan masuk ke dalam api neraka yang besar. Dan orang yang
di dalam neraka itu dia nggak mati dan tidak pula hidup. Jadi hidup enggak, mati enggak. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika dia dibakar, dia sampai mati. Tapi habis itu dia dihidupin lagi oleh Allah dan terus menerus seperti itu sampai kemudian dosa-dosanya habis karena itu sudah dibakar, sudah dicuci. Lalu ke-14 apa? Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Qad aflaha man tazakka, maka kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. 15-nya apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Jadi kalau ingat sama Allah ya sembahyang. Sembahyang itu bisa di sholat 5 waktu, sholat sunnah, ataupun di sholat yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-16, bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Jadi kalau kita nanti udah besarnya lebih suka kehidupan dunia, lebih ngejar kehidupan dunia, maka kita termasuk golongan orang-orang kafir. Karena orang kafir itu ngejarnya dunia. Kalau orang beriman ngejarnya akhirat. Ya 17-nya apa? Wal akhiratu khairu abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan akhirat itu lebih lama. Kita ini hidup di dunia, taruhlah kamu baru berapa tahun? 10 tahun misalkan ya, atau berapa? Ya, 9 atau 11 lah ya. Itu kalau kamu hitung sendiri, pasti kamu ngitungnya akan lama. Tapi kalau dirasain, ingat coba perasaan kamu kemarin baru kelas 4, sebelumnya kelas 3, sebelumnya kelas 2. Sebentar gak itu kira-kira? Sebentar. Karena hitungan dunia itu lebih cepat, sedangkan hitungan akhirat itu lebih lama. Jadi 100 tahun di dunia, 1 menit di akhirat. Tuh. Jadi bakalan lamanya di akhirat. Jadi kita harus lebih prioritaskan ke akhirat. Ayat ke-18, inna hadza lafi suhufil ula, sungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dulu. Jadi kisah-kisah atau larangan-larangan perintah Allah itu sudah ada tuh di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, tentang cerita neraka, orang yang kalau dosanya banyak dosanya pasti ke neraka. Apa saja itu? Sufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi ada itu kitab yang didapati oleh Nabi Musa, juga Nabi Ibrahim juga dapat, tapi dia bentuknya suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran firman Allah. Nah, kertas-kertas yang belum dijilid itu masih lembaran-lembaran kan, itu suhuf. Kalau sudah jadi buku itu kitab. Jadi Nabi Musa itu selain dapat suhuf, selain dapat kitab juga dapat suhuf. Begitu juga Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim hanya dapat suhuf saja, dia nggak bawa kitab. Nah ini anak-anak sekalian terkait dengan sedikit penjelasan ya. Kemudian nanti ada soal-soal yang akan Bapak buat terkait surat Al-A'la. Nah, itu nanti diisi mungkin di Google Classroom ya. Dan kalau sekarang tugasnya kalian hanya merekam suara kalian sedang membaca surat Al-A'la, kemudian dikirimkan ke Bapak rekaman suaranya. Tapi sebelumnya tulis dulu, Assalamualaikum Pak Teddy,
nama saya, nama lengkap ya. Kemudian saya kelas 5 A, B atau C. Baru dikirimkan suaranya. Oke. Itu saja yang Bapak sampaikan di hari ini. Mari sama-sama berdoa kepada Allah agar kita bisa kembali melakukan pertemuan tatap muka di sekolah kita yang tercinta ini, dan karena kita kangen dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kalian, doa anak-anak yang masih suci itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Tunggu tugasnya sama Bapak hari ini. Tidak ada batas waktunya. Kalau memang HP-nya dibawa oleh orang tua kalian, nanti saja pulang dari kerja ibunya atau bapaknya baru dipinjam HP-nya. Oke, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.